Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali kita berkumpul hari ini. Kita mau bawa hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau lepaskan dulu apa yang mengganggu kita. Sebab hari ini kita mau menghadap Tuhan kita yang kudus, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang mulia. Bapa, ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Setiap hati kami Tuhan. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Into your hand I commit again, I commit again with all I am. You hold the world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong. Ya Tuhan, kami milikmu. To you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau mengimani setiap pujian ini. Mari kita beriman pujian ini. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Say, Jesus, I believe. You, Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. The reason that I see, Tuhan, Kau adalah alasan kami hidup hari ini Tuhan. Karya salibmu Tuhan menyelamatkan hidup kami. Mari semua Tuhan, kita akan pujian ini dari awal. Kita katakan pujian ini dalam tangan-Mu kami serahkan. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever.
situasi tersulit pun Tuhan gak pernah ninggalin kita, saudara. Bahkan saya ingat satu kata, mau seberapa sulit pun jalan yang kau alami, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya urapan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, urapi setiap hamba-Mu yang hadir hari ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan hari ini. Kami boleh merasakan Engkau Tuhan hadir di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau. Kami berikan hidup kami seutuhnya Tuhan. Haleluya Yesus. Entah Tuhan setiap puji-pujian kami, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus I believe. Jesus I belong. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus I believe. Jesus I believe. Jesus I belong. You're the reason that I live, the reason that I sing. Ito lagi. The reason that I live, you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. yang menang mengalahkan maut, yang menebus kami luar biasa Tuhan. Bila anugerah Tuhan, karunia yang terbesar Tuhan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu,
buat pemeliharaan Tuhan yang hebat. Kalau hari ini Tuhan, kami jemaat Tuhan sama-sama hadir Tuhan menghadap Engkau. Kami merasakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami merasakan lawatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami sadari Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Kami percaya pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan adalah cerita yang indah di dalam hidup kami. Bapa, ini kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan menghadap Engkau. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami hari ini, agar Engkau disenangkan Tuhan, agar Engkau dimuliakan oleh setiap hati dan tubuh kami Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kami siap Tuhan. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ada haleluya saudara? Haleluya. Kita mau berglori buat Tuhan, sebab kita telah ditebus. Haleluya.
Kami terima Tuhan kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Yesus. Sebab kami telah ditebus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Kami membawa kembali setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Boleh sampai berikan tepuk tangan ke saudara. Kami baik kudus
penyembahan kami mau kembalikan kepadamu Tuhan. Kami tidak mau mencuri sedikit pun Tuhan kemuliaan, sebab kemuliaan ini hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Lagi-lagi kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Berterima kasih Tuhan atas kuasa salib-Mu Tuhan, pengorbanan di kayu salib Tuhan, yang berikan kami hidup hari ini.
kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Haleluya. Haleluya. Bangsa kami, supaya Kau memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu merasakan hadirat dan lawatan Allah. Ini sudah cukup buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami adalah mahakarya Allah. Kami adalah ciptaan baru Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa menikmati lawatan dan hadirat-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengetahui setiap keberadaan hati kami saat ini. Kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau terlalu baik Tuhan.
Sehingga kami ada sampai pagi ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan, karena kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu akan membuat jalan-jalan kami baik. Firman-Mu akan meluruskan pikiran kami. Firman-Mu akan mengubah hidup kami. Di dalam firman-Mu akan Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan lapar terhadap firman-Mu. Berikan kami hati yang rindu terhadap firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu dapat masuk di dalam hati kami. Kami jadikan rema di dalam kehidupan kami. Kami jadikan pedoman di dalam kami hidup. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Layakkan setiap kami hari ini untuk bisa menerima firman. Teguhkan kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman Allah. Kami butuh Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap kami saat ini. Kami memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang rela di dalam menerima firman-Mu. Karena kalau kami dengan baik-baik menerima firman-Mu, Tuhan akan memberkati hidup kami. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Itulah janji firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Kuasai tempat ini, kuasai setiap hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah dan berguna untuk kami semua, untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan korban persembahan kami. Layakkan setiap tangan-tangan kami Tuhan. Apa yang kami berikan, kami mau memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya, kami memberi dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Saya undang yang bertugas bawakan persembahan. Kau beri
Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali saudara. Selama 1 bulan saya tidak bersama-sama saudara, dan kami bisa kembali bersama Ibu Gembala hari Jumat malam, Bapak Ibu Jumat subuh, dan kami dalam keadaan baik, sehat. Paling hanya flu-flu doang saudara ya. Lalu kemudian orang bilang jet lag, apa itu namanya, yang kalau malam tidur harusnya tidur karena kesini siang, jadi kemarin siang tidur malam bangun, jadi itu masih menyesuaikan diri. Tapi puji Tuhan secara keseluruhan kami baik, sehat, dan satu kesimpulan, jadi kami merasa kami bisa jadi berkat dimanapun kami pergi dan berada, Bapak Ibu Saudara. Baik, oke, kita akan lihat firman Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita membuka kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Ayat ini sudah sering kita dengar, tapi ini hari kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Amin. Oke. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang terbaik, suara yang nyaring. Bapak Ibu Saudara harus semangat ya. Saya membawa spirit dari Amerika Serikat ya, sampai mereka diberkati. Mereka ingin tahu YouTube kita, mereka pendetanya tahu, dan dia banding-bandingkan pelayanan kita mimbar. Dia bilang mereka nggak bisa ngambil untuk musik kita, tapi saya dalam hati saya bilang kami kalah dalam hal worshipnya, yang semangatnya, gairahnya. Nah itu saudara yang kita mau tularkan hari-hari ini supaya semakin baik ke depan. Amin. Kita sudah bagus, tapi kita tetap lebih hari lebih baik lagi. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita punya semangat, punya gairah. Mari kita baca ayat ini dengan nyaring dalam hitungan saya ketiga. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Belum kompak nih nggak bacanya saudara ya. Masih saudara nggak bacanya, lihat di sana ya, lihat sini. Jangan lihat sama saya saudara. Ya, haleluya, belum berubah wajah saya, malah pulang-pulang tambah ganteng. Oke, ayo semangat. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang pekerjaan Tuhan. Saudara garis bawahi tentang pekerjaan Tuhan. Saudara mungkin tanya pekerjaan Tuhan. Saudara bertanya tentang diri saudara sendiri, apakah saya juga ada bagian dalam pekerjaan Tuhan? Saya mau jawab bahwa setiap orang percaya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, siapapun dia. Tapi saya tidak ada jabatan apa-apa. Pekerjaan Tuhan bukan persoalan Anda punya jabatan dalam kerja atau tidak. Tapi namanya pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang Alkitab bilang begini. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, pekerjaanku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Jadi pekerjaan Tuhan itu adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Jadi sebagai pendahuluan, semua kita yang sedang berupaya, bergiat untuk melakukan kehendak Bapa itu juga sedang dalam pekerjaan Tuhan. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang begini, karena itu saudara-saudara yang kekasih. Jadi ini disampaikan kepada saudara-saudara yang kekasih, artinya kekasih di dalam Tuhan. Berarti yang terima ini adalah jemaat. Yang terima surat ini adalah orang percaya, orang yang terima Tuhan Yesus, yang kemudian sesama orang yang terima Tuhan itu telah menjadi saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa katanya? Dia bilang gini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya sempurnakan kalimat ini, bukan berarti Alkitab nggak sempurna. Artinya saya menyatakan kalimat yang supaya lebih kita mengerti. Ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebenarnya kalau kita bicara berdiri teguh, itu berdiri teguh dalam hal apa? Lalu jangan goyah dalam hal apa? Iya kan?
Kalau giatlah sudah terbukti. Giatlah di mana? Giat di mana? Dalam pekerjaan Tuhan. Lah kalau teguh di mana? Goyah di mana? Hah? Teguh di mana? Ya, teguh dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam kalimat bahasa Indonesia tidak perlu mengulang lagi tujuannya, tapi apa yang harus dilakukan untuk tujuan itu. Nanti tujuannya disampaikan di kalimat terakhir. Jadi sebenarnya bunyinya begini: giatlah selalu kekasih, berdirilah teguh dalam pekerjaan Allah. Jangan goyah dalam pekerjaan Tuhan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi itu semua yang dimaksud dengan berdiri teguh, jangan goyah, dan giat itu semua dalam konteks apa? Pekerjaan Tuhan. Boleh bilang amin? Ulang. Jadi itu kata berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu itu dalam konteks pekerjaan Tuhan. Saya sebentar akan bicara tentang urutan ini: berdiri, jangan goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi saya tertarik dulu, kenapa orang percaya, kenapa anak Tuhan yang sudah terima Yesus itu harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Ini pertanyaannya. Supaya kita jemaat Tuhan yang ada di Obaja lebih khusus sadar bahwa sebenarnya sekalipun kita nggak ada apa-apa, nggak pernah ditunjuk berdoa sekalipun, cuman hadir, pergi lagi, datang lagi, pulang, datang. Tapi saudara, saya kasih tahu, kita semua ini terlibat dalam pekerjaan Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi. Makanya himbauan ini kepada semua orang percaya. Nah, coba kita lihat kenapa orang Kristen, orang percaya itu harus dibawa ke dalam pekerjaan Tuhan. Coba lihat ayat ini dimulai dengan kata apa? Kata apa? Karena itu. Ini kan adalah kata apa ini? Kausa prima, ya kan? Benar nggak? Saya lapar, karena itu saya makan. Kenapa saya makan? Karena saya lapar. Nah, oke, kita kembalikan ke sini. Kenapa kita disuruh berdiri teguh? Karena itu berdiri teguh, dan seterusnya. Karena itu jangan goyah. Karena itu giat selalu. Kenapa? Nah, kita baca berarti di sebelumnya ada alasan seorang percaya disuruh terlibat dalam pelayanan. Karena ini, coba kita undur satu ayat. Perhatikan ayat ini. Ini alasan. Kalau ini nggak masuk ayat 57, berarti Anda nggak perlu melayani. Berarti Anda nggak usah masuk dalam panggilan pelayanan. Kalau ayat 57 ini tidak masuk dalam hidup saudara. Mari kita baca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu. Kenapa kita berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu? Karena Alkitab bilang apa? Kita telah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Saya tanya sama saudara, saudara telah diberikan kemenangan belum? Sudah belum? Ayo, sudah belum ini? Hanya orang yang merasa belum dimenangkan Tuhan boleh, dia nggak perlu terlibat dalam pelayanan. Tapi siapapun saya dan saudara yang percaya hidup kita telah diberikan kemenangan, saudara, kita tidak bisa menolak panggilan pelayanan. Amin. Haleluya. Jadi ini alasan. Apa arti kita telah diberikan kemenangan? Bagaimana Tuhan harus memenangkan kita? Bagaimana? Oke, kita baca ayat di sebelumnya. Ayat 54 saja, 54 sampai 56. Oke. Supaya kita tahu kemenangan apa yang kita sudah terima, lalu kemudian Allah menuntut, karena kita sudah diberikan kemenangan, Allah menuntut kita untuk apa? Masuk dalam pelayanan. Mari kita baca ayat 54 mulai. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa maksudnya? Setelah yang daging ini, yang binasa ini dipulihkan menjadi manusia rohani. Artinya setelah kita dibangkitkan. Terus, dan yang dapat mati, manusia ini mengenakan yang tidak dapat mati. Berarti apa? Kehidupan ilahi. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam
kemenangan. Berarti kita yang dulu kalau mati dalam dosa, kita mati kekal. Tapi kalau kita sekarang terima kemuliaan, yang dulu kita bisa mati, sekarang kita hidup dalam kekekalan, berarti kita telah dimenangkan. Dari mana? Dari maut. Baca 55. Oke, kita kan perjamuan kudus nih, 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Siapa yang ngomong ini? Orang yang telah mengalami pemulihan, telah diubah menjadi kehidupan baru. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah bisamu? Saudara, ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57 yang tadi. Tapi syukur kepada Allah telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan memenangkan kita dari sengat maut, dari kuasa dosa, dari akibat neraka? Tuhan mati buat hidup kita. Tuhan berikan kita kemenangan dari dosa-dosa itu. Tuhan berikan kita kemenangan dari sengat maut itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hanya orang Kristen yang mengerti, memahami hidupnya dalam kemenangan. Dia tidak akan pernah mundur dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita sudah dimenangkan. Oke. Kata kemenangan ini ditulis kata Yunani nikos. Saudara, nikos itu ya kemenangan, victory, saudara. Tetapi ada satu arti kata kemenangan, artinya kemenangan yang mengalahkan. Jadi kalau engkau menang, engkau itu ada yang engkau kalahkan, benar nggak? Kapan seseorang disebut menang dalam pertandingan? Karena dia mengalahkan. Saya menang dari mana? Dia sendiri nggak tahu dia menang dari mana, saudara. Amin. Lalu ada yang terbukti dikalahkan, Bapak Ibu Saudara. Kita ini dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ada bukti yang kita kalahkan. Siapa? Kuasa maut, kuasa dosa. Tidak ada kan kita yang tidak berdosa sekarang ini? Benar gak? Siapa yang tidak berdosa sih? Tapi apa yang Tuhan janji sama kita? Ketika kita jadi orang pemenang, sengatnya dipatahkan. Haleluya. Dosa-dosa yang mengakibatkan maut dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan dan darahnya telah terpatah hidupan kita. Bukan main kita jadi orang-orang yang sudah dimenangkan. Ada kalimat kata kemenangan ini dari kata dasar nikos tadi, dari kata dasarnya nike itu, saudara. Itu bukan cuma kemenangan, tapi sukses, keberhasilan. Lalu saya pikir Tuhan betapa hebat Tuhan ya. Waktu Tuhan mati di kayu salib, Dia bukan hanya menjadikan kita pemenang terhadap sengat maut, terhadap kuasa dosa yang mau kita ke neraka, tapi ternyata Dia memberikan kita apa? Juga kesuksesan, keberhasilan. Salib itu bukan hanya persoalan kita masuk ke sorga, tapi salib itu adalah jaminan selama kita hidup, Tuhan jamin kita dengan keberhasilan. Amin. Hidup kita siapa? Kalau hitung-hitungan dari ilmu pengetahuan, kita nggak sehebat yang sekarang kita punya. Kalau hitung-hitungan dari sekolah kita dulu kemarin, tamatan apa kita? Tapi saudara lihat, hidup mesti seperti ini. Kalau kau undur, sebenarnya ini kita dapatin semua apa? Karena kemurahan, karena anugerah. Coba lihat kita, sebenarnya jalur kita sudah lama meninggal, mati kita, saudara. Kalau saya sendiri pribadi meruntut ke belakang, saudara. Umur 1 tahun, saya sudah dioperasi, saudara. Dokter bilang sudah mau mati, saudara. Kemarin saya di Amerika, ada orang tanya, kenapa Bapak namanya Yusuf? Saya bilang, nama saya dulu waktu kecil Modi, saudara. Keren kan? Modi, saudara. Tapi karena saya sakit-sakitan diganti, saudara. Diganti Modi dulu nama bapak saya Haryanto, saudara. Orang Jawa, saudara. Maksudnya Haryanto kecilnya Jawa, bukan orang Nado. Jarang orang Nado nama Haryanto. Tapi Bapak Ibu Saudara, lalu saya ingat, kalau memang betul dulu saya ini nggak ada arti apa-apa. Pernah ketabrak mobil. Mobil di tahun itu sangat kencang banget. Semua orang bilang, siang nabrak lapor ke polisi, sudah bunuh orang. Tapi saya masih bisa berdiri. Anak sekolah ini kelas 3 SD kalau saya ingat, saudara. Jadi kalau saya ingat hari itu, kalau saya selesai. Tapi saya percaya ada panggilan pribadi dalam hidup saya. Anak sekolah minggu yang Tuhan didik, yang orang tua saya ajar. Kalau ada masalah, kalau ada mara bahaya, kamu panggil nama Tuhan. Itu, saudara. Jadi kalau saya ke belakang, aduh, saya masih bisa hidup sampai hari ini. Itu kemenangan yang Tuhan beri dalam kita. Itu sebabnya
panggilan melayani itu ada bukan karena saya pendeta. Karena setiap orang yang dimenangkan kudu wajib terlibat dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Boleh gak amin? Oke, jadi semua kita yang dengar firman Tuhan hari ini, saudara yang mengerti engkau diselamatkan, dimenangkan, dibuat engkau berhasil, sukses oleh kematian Tuhan, kita harus ada di pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita baca sekali lagi ayat pokok kita ini. Seperti biasa saya berkhotbah berdasarkan kalimat-kalimat dalam ayat firman Tuhan. Oke, kita baca ulang. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu. Coba perhatikan, ada 3 hal yang Tuhan minta dari kita dalam hal menyikapi pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kita. Apa itu? Pertama dibilang apa? Berdiri teguh. Kedua, jangan goyah. Baru ketiga, giat. Anda tahu nih urutan ini? Berdiri teguh, jangan goyah, baru giat. Kenapa nggak giat dulu, baru yang kemudian yang terakhir? Karena kalau giat dulu, terakhirnya apa? Goyah. Saudara mau giat dulu baru goyah atau goyah dulu baru giat? Kan Tuhan bilang, apa yang pertama kita harus sikapi di hidup kita? Jadi orang percaya yang siap melayani pekerjaan Tuhan, pertama harus berdiri teguh. Kita yang putuskan, saya harus setia nih, harus berdiri teguh, saudara. Lalu ambil keputusan untuk tidak goyah. Haleluya, tidak goyah. Lalu kemudian orang yang berdiri teguh dan tidak goyah, dia yang kemudian bisa giat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa giat kalau dia sendiri tidak tidak teguh, sering goyah, sering lemah. Jadi dapat dipungkiri orang-orang yang gak bertahan dalam pelayanan. Ini pelayanan pekerjaan Tuhan bukan berarti ada sesuatu. Bukan, terhadap ibadah, terhadap panggilan Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Kan pekerjaan Tuhan itu adalah melakukan setiap perintah Tuhan. Gitu kan, saudara? Bukan, saya ketua kaum wanita, ketua kaum pria, ketua kaum muda. Bukan itu, saudara. Orang yang gak tahan, itu biasa. Dalam giatnya dia nggak sampai pada giat, dia sudah kalah di sini. Kemampuannya untuk berdiri teguh dan kemampuannya untuk bersikap tidak goyah. Tidak goyah ini kenapa? Ada angin barat, engkau teguh. Ada angin timur, orang ngatain apa, engkau teguh. Haleluya. Orang hina, orang goda, orang apa, teguh, saudara. Amin. Gitu orang kalau di situ dia teguh, baru dia fokus kepada kemampuannya melihat pekerjaan Tuhan yang harus dia kerjakan dalam hidup dia. Boleh bilang amin, saudara? Haleluya. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, itu teguh dan goyah itu adalah keputusan kita. Amin. Tuhan bilang kalau kau teguh kan Tuhan kasih formula, Tuhan kasih firman dan sebagainya. Sebagai apa? Berdiri teguh, saudara. Kalau kita kemudian nggak berdiri teguh, itu keputusan kita, saudara. Kalau tanya Tuhan mau berdiri teguh. Waktu kami di sana, saudara, seharusnya hari itu kami memang sepupu itu sudah siapin waktu, diambil cuti, dia antar kami, kita lihat White House, saudara, kita ke Capitol, lalu kemudian dari situ besoknya kita mau ke Liberty, saudara. Ya, dari Indonesia sudah bilang saya mau main harmonika di Liberty, dibawanya ini, tapi nggak sempat kan? Kalau saudara nonton video saya mainnya di jauh, Liberty-nya ke dekat. Kenapa? Karena waktu kita mau naik ferry, pertama memang waktu itu libur, jadi antrian panjang sekali. Ibu gembala so sakit dia, saudara, so lemah dia. Dia udah muntah-muntah. Tapi sudah lagi mau jalan ini, sudah sebentar di perjalanan ini, karena mungkin dia kena panas waktu kami ke Gedung Putih, lalu ada demo ya, orang homeless itu lagi demo di sana karena Presiden Amerika melarang, saudara, orang homeless itu berkeliaran di daerah tertentu, dan mereka demo. Dan benar saya di sana ada orang teriak-teriak kalau ditangkap sama polisi dan kami disuruh mundur. Ini ibu gembala sudah sakit ya. Lalu akhirnya saya, kenapa kamu bisa lemah? Wah, dia harus minum vitamin D itu 5.000 setiap hari harusnya. Tapi sudah bingung, 2 hari udah nggak minum dia, kena panas dan akhirnya drop. Yang saya mau sih sebenarnya dia harus kuat, tapi keputusan itu tidak dia laksanakan, jadi lemah. Saudara, gini, kita itu Tuhan mau kita kuat, Tuhan kasih kita vitamin.
Tapi kita sendiri nggak memilih itu untuk kita dapat beri teguh. Itu sebabnya ketika kita mau belajar taat atau belajar giat dalam pekerjaan Tuhan, kita nggak dapat buat apa-apa. Padahal kenapa Tuhan ajar kita dalam pekerjaan Tuhan? Bukan supaya kita lelah, bukan supaya kita capek, supaya kita nggak ada waktu, bukan. Tapi mari kita lihat bagian selanjutnya. Oke, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Nah ini dia. Kenapa Tuhan panggil kita giat dalam pekerjaan Tuhan? Tadi alasan latar belakangnya adalah karena kita dimenangkan. Nah tujuan kedepannya apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa katanya? Jeripayamu tidak sia-sia. Saya ulang baca ini, lalu saya akan tanyakan sama saudara. Saudara boleh coba menjawab menurut konteks kita hari ini. Perhatikan, sebab kamu tahu. Berarti ini hanya pengulangan, benar nggak? Karena sudah ditahu. Kenapa Paulus ngomong begitu? Sebab kamu tahu. Berarti orang penerima surat ini bukan hal baru. Sudah kamu tahu ini. Jadi ini hanya diulang bahwa setiap orang terpanggil itu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan nih. Sebab kamu tahu apa itu? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Pertanyaannya, apa yang gak sia-sia? Hah? Kadang ini kita lihat separuh gini. Yang kita lihat, oh yang tidak sia itu adalah jeripayahmu tidak sia-sia. Benar nggak? Jeripayah apa tuh jeripayah? Jeripayah itu usaha yang sungguh-sungguh. Jadi kalau berusaha sungguh-sungguh pasti tidak sia-sia. Nah, pertanyaannya sebenarnya, jeripayah di mana yang tidak bikin sia-sia? Halo? Jeripayah di mana, saudara? Perhatikan, jeripayah di mana yang tidak bikin sia-sia? Karena ada jeripayah yang sia-sia. Jeripayah yang nggak berguna, usaha-usaha yang nggak berguna, usaha-usaha yang nggak mendatangkan keuntungan. Padahal dia sudah diselamatkan, padahal dia sudah ditebus, tapi waktunya, hidupnya diupayakan. Bahkan dia berjuang mati-matian untuk melakukan sesuatu yang bukan atas kehendak Tuhan. Sia-sia. Tapi apa yang gak sia-sia? Perhatikan. Yang tidak sia-sia adalah persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu. Jeripayah mana yang gak sia-sia? Jeripayah yang mau bersekutu dengan Tuhan. Ngerti gak, saudara? Yang gak sia-sia apa? Yang gak sia-sia itu adalah usaha-usaha kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi begini, ada orang mau bersekutu tapi persekutuannya tidak diupayakan. Jadi tidak semua orang bersekutu itu kemudian dapat hasil gak sia-sia. Kenapa? Karena itu dilakukan seadanya. Kalau ada kesempatan, kalau lagi mood saya datang, lagi enak hati saya ibadah. Saudara, ibadah itu, persekutuan itu, saudara, harus upayakan. Itu sebabnya kenapa kita bertahun-tahun di orang Kristen, bertahun-tahun dalam gereja, kita bilang tapi ibadah, pekerjaan Tuhan yang kau kerjakan tidak disertai dengan jeripayah. Itu jeripayah bahasa kasarnya itu pengorbanan, saudara. Amin. Pengorbanan. Anda jangan mimpi menuai sesuatu yang tanpa pengorbanan. Semua orang-orang sukses itu mulai dari pengorbanan. Berkorban waktu. Orang-orang yang berani berkorban itu pasti sukses, pasti berhasil. Berani nggak tahan ngantuk karena belajar berkorban. Di Amerika yang kalau Anda di sini nggak pernah ke sana, baru saya ngerti, saya paham. Siapa yang nanya saya semalam? Apa Bapak gambaran Bapak waktu Bapak di Indonesia terus ke sana? Saya bilang dulu kita orang Amerika tuh hebat. Betul kata teman-teman kita yang ada di Renado. Mereka tuh bekerja keras. Siang jadi malam, malam jadi siang. Bertahun-tahun mereka belum tentu bisa punya tanah, bisa punya rumah. Mereka bekerja keras. Kami datang di sana, banyak sekali pengemis juga. Dan pengemisnya lebih ganteng dari kita. Cantik-cantik, gagah, berotot. Saya bilang, kok pengemis begini? Itu orang dari luar negeri, dari luar. Itu mau datang kerja, saudara. Mau datang berupaya. Mau bayar harga malam jadi siang, siang jadi malam. Saudara.
Itu mereka cuma datang pada mereka. Pemerintah Amerika dapat gaji, dapat tunjangan, saudara. Itu pengemis di sana. Tapi mereka masih berdiri dalam merah. Tulis Tuhan memberkatimu. Please, give me, kasih dia sesuatu. Tuhan memberkatimu. So pakai begitu, saudara. Orang mana saya tahu, masih gagal sekali. Saya kasih tahu, tidak ada orang tanpa jerih payah tidak sukses. Orang-orang yang berusaha pasti diberkati, pasti sukses, saudara. Amin. Itu baru secara manusiawi, secara sekuler. Upaya-upaya di luar hal rohani itu sekuler. Itu kita bisa sukses. Jadi pekerja sukses. Kenapa? Karena ada upaya. Sama dengan giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam persekutuan. Apa itu? Orang yang giat dalam persekutuan, membayar harga, berusaha sungguh-sungguh, saudara. Makanya saya kasih tahu saudara, iring Tuhan, jangan kalau ada waktu doang, tapi ciptakan waktu untuk iring Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kau iring Tuhan ada tantangan, ada hambatan, ada halangan, itu termasuk harga yang kau bayar. Haleluya. Kalau saudara rasa tersinggung, tersindir, sesama jemaat, itu bagian harga yang kau bayar. Gimana kau menguatkan hati membayar harga? Ya. Jangan saudara, kalau enak, oke, gereja mau lihat dia punya muka. Saudara, itu harga. Haleluya. Makanya jangan lihat muka dia, lihat muka saya aja. Persoalannya Pak Gembala, saya justru nggak enak sama Gembala punya muka. Lihat muka Tuhan. Haleluya. Kan begitu, saudara. Karena mau kerja di mana, tantangan pasti ada. Gereja nuntut musik bagus, kalah di WL. WL minta bagus, kalah di musik. Musik WL bagus, gereja parah. Tidak ada yang sempurna. Haleluya. Mau minta WL bagus, kalah di gembala. Gembala bagus, jemaatnya banyak, suka nyindir-nyindir. Hei, kita mau apa iring Tuhan? Kalau kita masih fokus muter-muter di begini, kita nggak pernah giat dalam pekerjaan Tuhan. Nggak mungkin. Haleluya. Nggak mungkin. Saya itu bicara sama saudara biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya saya, saudara-saudara, sampai orang-orang Amerika telepon ke sini. Saudara. Semalam dia kasih tahu di Amerika saya, itu gembala kamu, oh itu gembala saya. Oh dia, oh enggak, kami selama ini belum ada lawatan dari pendeta di sini di Ohio itu seperti pelayanan penggembala. Coba bayangin, saudara. Ini bukan sombong, benar nggak? Benar nggak? Sampai telepon ke jemaat sini, itu gembala kamu. Oh karena bukan pesan banyak semua juga dosen, tapi kami terlawatin, saudara. Makanya kami tuh nggak kemana-mana, tapi jemaat tuh ngundang sana, ngundang sini, doain kapalnya, doain mobilnya berapa banyak, saudara. Padahal kami datang ke sana memang cuma satu tempat, kami nggak pergi untuk mau pelayanan sana, pelayanan sini, enggak, saudara. Tapi ketika kami datang, bagi Tuhan itu bisa menjadi berkat. Kayaknya saya bisa kemana? Ke New Jersey, bisa ke Philadelphia, saudara. Sampai Ohio minta 2 kali, saudara. Bapak boleh nggak pelayanan 3 hari, saudara? Bulan apa? November. Masa saya mau balik November, saudara? Bayangin, saudara. Saya nggak tega tinggal di jemaat. Jemaat saya manis semua, saya bilang. Haleluya. Manis. Bapak-bapaknya juga manis semua pokoknya, saudara. Saya nggak tega. Itu 3 minggu. Sudah rasa lama, saudara. Apalagi yang WA, kangen. Bagaimana kami nggak cepat-cepat pulang, saudara? Kalau cuma bisa lari pagi, saya sudah lari pagi sampai ke sini, saudara. Haleluya. Oh udah Pak Pendeta, nanti minggu depan Bang Emil tahun depan, ya November sampai Desember nonton gereja. Ketua Majelis Daerah Amerika Serikat bagian timur. Pas saya khotbah, habis khotbah, nanti kita sudah ada pembicara khusus buat retreat kita. Itu di New Jersey, saudara, lain di Ohio. Jadi sudah siap-siap kalau saya mau ke sana lagi, ya saudara. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngomongin itu, saya ngomongin begini. Kalau kamu jemaat fokus dengan Tuhan, siapapun yang ngomong di sini itu no problem. Benar nggak saudara? Haleluya. Kalau saudara nggak ada saya
Saudara nggak gereja karena bukan pendeta yang khotbah. Kamu siapa? Terima kasih di satu sisi, saudara kagum sama saya misalnya. Kalau ada. Kenapa? Karena yang bentuk kita tuh firman. Yang ngebentuk kita tuh apa? Firman. Karena setiap kita beda-beda caranya. Saudara, saudara. Beda. Ada guru. Mimbar ini harus dilengkapi oleh apa? Oleh seorang guru, oleh seorang gembala, oleh seorang penginjil, oleh seorang nabi, oleh seorang rasul. Yang tempat-tempat pulang dia, saudara. Yang perbaikin gembala, saudara. Gitu. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Oke, saya mau beritahu sama saudara, waktu engkau mau bilang dia adalah pekerjaan Tuhan kan tadi saya bilang, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, itu cerita tentang waktu Yesus ngomong sama perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan yang berdosa, yang suaminya ada 5, yang ini sekarang ke-6 pun bukan suaminya, dia bilang. Lalu kemudian jadi penginjil. Itu murid-murid waktu Yesus ngomong sama ini perempuan, mereka pergi ke kota, beli apa? Beli roti, saudara. Pas pulang ini murid-murid, Yesus itu perempuan sudah pergi menginjil di kampung, hanya sekali ketemu Tuhan di sumur Yakub. Guru, ini roti, ini makanan. Apa Yesus bilang? Makananku bukan itu, makananku tuh melakukan kehendak Dia, melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakan Tuhan, wajib dikerjakan sebagai perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bagian kita. Kalau itu bagian pekerjaan Tuhan adalah melakukan, gimana kita tahu apa yang kita lakukan kalau bukan dari firman Tuhan? Boleh bilang amin? Itu sebagai saya kasih tahu ya, beri penghargaan sebaik-baiknya buat firman Tuhan. Mungkin yang orang khotbah terbiasa saja. Mungkin yang khotbah muda, ataupun udah tua-tua sampai bicaranya Bapak Ibu sekalian saudara. Padahal dia bilang maksudnya saudara sekalian, dia bilang sekalian saudara. Tapi saya kasih tahu, waktu itu otoritas firman ada di mulut dia. Waktu dia berdiri di mimbar, dia sedang diperkenankan Allah dan urapan Allah dalam hidupnya. Orang kalau masih sibuk memilah pengkhotbah, engkau nggak akan mungkin giat dalam pekerjaan Tuhan. Nggak mungkin. Karena upaya menjadi giat itu adalah petunjuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, apalagi kita yang di gereja dipercayakan sesuatu, dipercayakan di pundak kita pelayanan, ayo kita kerjakan sesuatu. Kenapa? Sebagai apa? Untuk membuktikan apa? Bukan membuktikan saya paling bisa, saya paling hebat, saya paling jago. Tapi membuktikan apa? Saya telah dimenangkan oleh Tuhan. Saya telah ditebus oleh darah Kristus. Saudara mungkin tidak pernah ada apa-apa kalau Anda bisa berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Anda temukan talenta saudara. Saudara, semua orang bisa memberi, tapi memberi ada talenta. Amin. Tapi karena orang yang punya talenta memberi, kadang dia gak makan, dia memberi, saudara. Tapi kalau orang memberi biasa, mungkin dia hidup. Tapi orang yang bertalenta, makanya setiap kita kejar talenta, saudara ya. Dulu kalau saya ingat gereja ini mau bangun, yang kita jual ruko 1,6 miliar, beli tanah 1,5, cuma 100 juta. Kita mulai, saya berani panggil tukang 5 orang dari Manado, kerjain. Saya bilang, Tuhan, masa 100 juta bangun gereja seperti ini? Tapi itulah saya membuktikan Tuhan. Saya pernah tahu dan pernah bilang sama Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya salah. Kenapa? Karena suka pandang remeh orang yang saya nggak pernah pikir dia bisa berbuat sesuatu buat pembangunan pekerjaan Tuhan. Dia buat hebat sekali. Karena dia aja cuma di rumah kontrakan. Tapi dia bilang, Om, semua pakai besi 6 ulir, keliling semua Om. Nanti saya yang tanggung. Bangunan sebegini, semua besi dia tanggung. Habis selesai, semua pintu Omnya pakai kayu, pakai ini. Dia yang ngasih semua. Orang itu nggak punya rumah. Saya nangis sama Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau saya melihat orang dari luarnya saja. Makanya saudara, saya bilang itu talenta sama dia. Haleluya. Makanya saudara, kalau mau berbuat sesuatu, kita mau Natal nih ya, kerjakan bagian kita. Karena yang kita pikir yang lain gak bisa, dia mungkin lebih bisa dari kita yang khawatir tentang dia yang bisa. Amin. Amin.
Luar biasa. Saudara, ayo kerjakan bagian kita. Saya percaya kita cuma punya niat baik saja. Saya percaya Tuhan pasti berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Oke. Saya membaca ayatnya yang terakhir ini. Mari para pemain musik datang ke depan. Bapak Ibu Saudara siap-siap untuk perhatikan ayat 53, ayat terakhir. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Saya ulang. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini rumus dari seorang yang berkenan melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata rumusnya bukan nanti angka sekolah tinggi, sarjana dan sebagainya. Dia cuma bilang begini, waktu hidup mau diubah Tuhan menjadi pribadi yang gak dapat binasa. Artinya kita boleh mati, tapi kita sudah memiliki kehidupan kekal dari sekarang. Mati kita masuk surga. Yang binasa ini kita akan tinggalkan dan memiliki kehidupan yang abadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengerjakan itu dari salib. Kita ini yang diselamatkan, berarti ini intinya. Kita diselamatkan, kita wajib. Syarat melayani, syarat untuk setia hanya satu. Kalau kita sudah mengalami suatu kemenangan kekal dari Tuhan, kita siap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri semua. Kita bilang terima kasih buat Tuhan Yesus, buat anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang Tuhan sedang taruh di saudara sebagai panggilan dalam pelayanan. Saudara, mungkin engkau tidak memberi seperti yang saya tadi, tapi engkau mungkin bisa main musik. Kerjakan itu. Mungkin saya cuma bisa ini, saya malah cuma bisa berdoa. Kerjakan itu. Karena semua orang bisa berdoa, tapi orang yang punya karunia berdoa, dia akan berdoa siang malam, setiap saat, setiap waktu. Sementara orang lain tidur, dia rasa berhutang kalau dia nggak berdoa. Kenapa? Karena itu talentanya. Haleluya. Temukan talenta saudara, apa yang saudara mau buat sama Tuhan. Karena itu bagian dari pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan, yang telah diubah dari binasa menjadi kekal. Dari yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Itulah hidup kita. Melalui kematiannya, melalui darahnya yang tercurah, hidup kita diselamatkan. Kita punya satu pujian yang berkata, telah kulihat bukti kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari para pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Yesus Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa. Telah kulihat
menebus hidup kita. Tuhan memenangkan kita dari sengat maut dosa. Tidak ada yang bisa luput dari berbuat dosa, tapi oleh darahnya yang kudus, darahnya yang suci membasuh kita
sehingga sengat maut tidak lagi berkuasa atas kita, dan Tuhan menjamin kita akan mengenakan kehidupan baru. Kita diajar Tuhan untuk ada dan giat dalam panggilan pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun kita, sesederhana pun apapun pengertian kita tentang firman, itu adalah awal kita untuk menjadi pelaku firman Allah, sebagai bagian dari melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita hari ini ada memperingati kematian Tuhan. Kita mau bilang terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bapa kami di surga. Ada roti dan anggur Tuhan, lambang daripada pengorbanan Tuhan, di mana tubuhmu yang tercabik-cabik dan darahmu yang tertumpah, itu Kau kerjakan bagi kami. Yesus kami yang mati, Yesus kami yang bangkit, Yesus kami yang hidup, supaya kami akan mengalami kehidupan yang sama seperti Tuhan, di mana Tuhan telah menggantikan kematian kekal kami pada kehidupan yang benar. Terima kasih Bapa, layakan kami menerima ini. Jemaat Tuhan pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan, dan sebelum makan dengar firman ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pegang cawan anggurmu, angkat di hadapan Tuhan. Dengar firman ini sebelum minum. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita beri pujian buat Allah kita yang besar, Allah kita yang ajaib. Kita bilang terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan beri bagi kami. Engkau sudah mati, kami nggak bisa balas Tuhan. Kami kadang tak mengerti cara Tuhan, tapi kami hanya tunduk dan takut kepada rencana dan panggilan Tuhan dalam kami. Maka semuanya akan ada kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan dalam kami. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh. Karena ku tahu telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagi-Mu, bermain namamu, karena ku
Haleluya. Sebagaimana moto kami yang terpampang di gereja ini, ada hati Tuhan dan mata Tuhan di tempat ini. Ada kerinduan kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, Engkau giring dan Engkau pakai jadi alat Tuhan yang hebat. Mereka menjadi pelaku-pelaku dari pekerjaan Tuhan yang Engkau katakan adalah menjadi pelaku dari firman-Mu. Tolong mereka Tuhan sedang bergumul dengan sakit penyakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bergumul dengan masalah kekurangan Tuhan, pekerjaan, yang bergumul dengan masalah ekonomi, kami berdoa pulihkan dalam nama Yesus. Ada jaminan Tuhan buat orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap pergumulan, beban batin dan apapun Tuhan, di tekanan dalam hidup setiap umat Tuhan, Engkau di sana, Engkau adalah dokter jiwa mereka Tuhan. Berikan sukacita dan damai sejahtera, hidupkan kembali firman dan kebenaran itu di setiap hati jemaat Tuhan, supaya mereka datang kepada Tuhan karena mereka tahu siapa penyelamat mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami percaya kami akan semakin dipakai Tuhan. Kami dapat janji Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Engkau ada setiap keluar masuk kami, karena Engkau adalah jurumu di kehidupan kami. Menghadapi bahtera tantangan kehidupan Tuhan, kami percaya Engkau yang mengatur bahtera kami tetap aman dan tiba di pelabuhan damai yang Tuhan janjikan bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebentar jemaat Tuhan pulang, sertai mereka di perjalanan, bahkan mereka dengan selamat rumah masing-masing Tuhan, dan membawa berkat dari ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang terus hadir. Kalau mereka sakit, sembuhkan, lemah Tuhan, beri kekuatan. Bimbang Kau tetapkan Tuhan, ada kerinduan kami, mereka disempurnakan Tuhan dalam segala upaya-upaya mereka Bapa di sorga. Dan memang upaya-upaya dalam mereka membawa hidup dekat dengan Tuhan. Tantangan yang mereka hadapi dalam upaya-upaya ini Tuhan, kami percaya Kau di sana untuk halau semua supaya mereka boleh maju di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih seluruh yang berbagian melayani Tuhan di mimbar ini Tuhan, ataupun di depan di Tuhan Yesus Aser Tuhan, kolektan Tuhan, pemain Tuhan, banners Tuhan Yesus, worship leader, singer Tuhan, pemain musik, semua diberkati, diurapi. Kami semakin dalam pemakaian Tuhan, dan kami percaya lebih dari sekali Tuhan ajar kami rendah hati Tuhan, karena kami orang yang rendah yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang sungguh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat para diaken, para pelayan, para gembala-gembala sektor Tuhan 1 sampai sektor 5 Tuhan, berkati mereka dengan cinta kasih sayang-Mu. Para pelayan-pelayan Tuhan, pelayan perjamuan kudus, pemimpin wadah Tuhan, sekolah minggu, pemuda dan remaja Tuhan. Kami percaya Allah memberkati apa yang mereka buat semua untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan lebih khusus untuk Natal kami berdoa buat panitia Natal semuanya tidak terkecuali Tuhan, semua dari ketua sampai seluruh anggota yang memimpin seksi Tuhan. Allah, kami berdoa urapan Tuhan ada, kasih Tuhan ada, dan jamahan Tuhan nyata bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya bergandengan tangan maju dalam Tuhan, mensukseskan Natal ini untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Kami sudah berdoa, ampuni kurang salah kami yang kami buat melalui kehendak-Mu Tuhan, sengaja ataupun tidak sengaja. Kuasai kami dengan kasih sayang Tuhan, berjalan setiap waktu menjadi berkat dimanapun kami ada, dan terang Tuhan dan garam Tuhan ada dalam kami Tuhan, dan setiap orang bisa mencicipi yang terbaik dan melihat terang Tuhan di kehidupan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami sambut hari ini, hari di mana kami memulai minggu berjalan ini, sampai Tuhan tibakan kami di hari Minggu yang akan datang di rumah Tuhan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, yang tetap setia, taat dari sekarang dan sampai selama-lamanya.